belajar dulu sama yang lebih paham. Soalnya kita mungkin bisa pelihara entok, tapi kita nggak bisa nanganin penyakitnya, itu paling repot. Soalnya kalau entok itu dia misalkan sakit satu kita diamin, yang lain kena semua, Mas. Jadi perlu belajar dulu lah dari yang lebih tahu. Fokus ke kehidupan itu jangan digonta-ganti. Jadi dia tetap kehidupan itu di kandang itu, insya Allah produk lancar. Tapi kalau kita sering gonta-ganti itu kan dia nggak produksinya juga nggak lancar, Mas. Nah, sekarang logikanya begini, kalau indukan produksinya lancar, otomatis pemasukan kan juga lancar. Ya ditekuni aja sih, ditekuni. Sebisa mungkin kita cari pemasukan. Ya kalau menurut saya sih dari awal sampai sekarang masih alhamdulillah masih ada lebihnya, masih ada untungnya. Makanya bisa bertahan sampai sekarang. Ya kurang lebih sekitar 6-5 tahunan lah dari mulai saya terjun ke dunia entok gitu. Pertama itu nggak sengaja sih, Mas. Jadi pelihara cuma 2 ekor. Nah, sampai keturunannya itu lama-lama banyak, dilihatnya senang gitu kan. Nah itu terus terinspirasi kayak dari situ. Pertama lokal udah mulai bosen, terjun ke Rambon. Rambon udah agak bosen, masuk ke hias ini. Modal awal yang mulai fokus ke entok itu sekitar tak kalkulasi itu sekitar hampir 20-an. 20. Itu dari buat beli bibitan sama bikin kandangnya. Jenis jumbo leher panjang, jumbo leher beton, jumbo punggung hitam, milenial, jali, mata merah, mocha mata merah, terus albino. Itu aja sih paling. Kalau motif yang bagus itu yang nilai orang sih, Mas. Iya, yang menilai orang lain. Kadang motif menurut saya jelek, menurut orang lain bagus, gitu bisa. Kalau motif tergantung selera peminatnya masing-masing. Yang standar ya yang agak pekat lah. Intinya dia batik cuman agak pekat. Nah kalau lokal kan dominan dia ke hitam sama putih. Ya kalau yang hias kan dia ada warna-warni, ada blirik, ada jali, ada kelawu, ada silver atau apa gitu. Perbedaannya itu kalau menurut saya cuma ada di bulunya aja. Kalau lokal biasanya dominannya hitam sama putih gitu aja. Paruhnya biasanya agak hitam, yang hitam ada yang agak bersih. Kalau lokal. Nah entoknya juga nggak terlalu gede kayak entok Rambon, nggak terlalu gede. Yang lokal. Kalau yang udah masuk hias, kita kan apa namanya ngurusnya bener-bener, jadi ya mungkin dari segi postur agak gedean dari lokal sih. Kalau ya sebenarnya sih sama kalau buat konsumsi, cuman kalau hias itu kan maksudnya ke penghobi, Mas. Ke penghobi. Ya mungkin kalau dikonsumsi buat lauk tiap hari-harinya mungkin sama. Nah, cuman antara hobi sama konsumsi itu bedanya cuma itu sih paling kalau menurut saya. Ya yang penting kalau entok dia kan apa namanya ya, hewan air ya, hewan air. Jadi untuk menjaga apa namanya warna bulunya itu air mesti selalu ada. Soalnya dia mandi juga tiap hari. Jadi dia kalau mandi tiap hari itu apa namanya ya, bulunya tuh kelihatan bersih terus gitu. Jumlah indukan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 ekor indukan. Umur 7 bulan lah, mulai minimal 7 bulan. Mulai minimal 7 bulan itu sudah siap produksi. Kalau produksi itu nggak pasti, Mas, tapi yang jelas tiap minggu itu bisa ngangkat minti, bisa 2 indukan, 3 indukan. Jumlah mintinya ya sekitar dibikin standar ya 30-an lah untuk 3 ekor indukan. Ya kalau hasil itu sih jackpot lah ya, intinya itu jackpot, keberuntungan. Nah, tapi kalau dari saya pribadi pelihara itu cukup dikasih makan lah, yang penting intinya pakan itu stabil, jangan diubah-ubah. Makanya kalau resepnya itu ya itu terus, jangan digonta-ganti. Kalau masalah pilih indukan, kalau bisa pilih yang berbobot, yang postur gede, itu mungkin kemungkinan besar keturunannya juga, pertumbuhannya itu cepat gede juga, Mas. Yang bagus itu ya yang kalau dari saya pribadi itu saya milih yang postur gede sih, Mas. Yang postur gede dari jantan betinanya itu yang posturnya agak gede.
biasanya dari indukannya bagus, untuk anakannya juga insya Allah dapatnya bagus-bagus. Kalau soal warna itu kan ya namanya warna kita kan nggak bisa nentuin. Intinya kita silang dari yang warna cerah pakai yang warna gelap, itu kemungkinan ya dapat yang warna bagus. Nah, kalau jantan itu dia dari badan kepala kaki juga lebih gede. Kalau betina biasanya dia agak kecil. Ya pendek kecil terusan. Ya pokoknya bedanya itu di postur. Pemasangan, kalau pemasangan saya kalau jantan yang udah umur 1:5, satu jantan 1, betina 5, itu udah maksimal. Nah, ya kisaran paling sedikit 10 butir, paling banyak 15-16 butir per setiap produksi itu induknya. Itu kalau misalkan dari segi pakannya udah bagus, itu bisa fertil semua, bisa jadi semua. Nah, misalkan ada yang gagal paling 1 atau 2 produktivitas telur, ya itu paling dibantu sama konsentrat telur. Tapi kalau saya sih jarang pakai itu, cuman pakai pakan-pakan alami saja ini. Ya, alhamdulillah ada produkannya ya lumayan lancar nih. Habis nelor angkrem netes 2 minggu lah, paling lama 3 minggu udah nelor lagi, mulai produk lagi. Jadi netes langsung diangkat mintinya di listrik, indukan 1 minggu udah mau nelor lagi. Itu kalau indukan yang bagus. Cuman kalau yang standar sih 2-3 minggu baru produksi lagi. Nah, yang penting air sih, air minum. Air minum jangan sampai telat, itu aja. Air minum jangan sampai telat, sering kita kontrol. Soalnya kalau minti kan rentan banget ya. Apalagi kalau punya saya kan enggak, pokoknya habis netes langsung saya angkat, enggak saya pakai indukan kuat ini, enggak langsung pakai lampu. Itu mesti sering-sering benar-benar dikontrol. Pakan yang dibutuhkan ya mungkin setiap peternak resep pakan beda-beda mas. Tapi kalau saya cuman pakai sekam, terusan pekadul, dedek, sama apa namanya nih, kulit kecambah. Kulit kecambah itu. Prosesnya ya kita campur jadi satu, paling tambahan proteinnya dari fur lah. Tambahan fur aja ada setengah kilo paling. Itu setengah kilo fur itu buat sekitar kurang lebih 60 indukan. 2 kali sehari. Pagi sama sore. Kalau pakan itu kalau per tiap harinya sih saya nggak ngitung ya mas. Cuman kan pernah saya ngitung sih, cuman lupa. Nah, jadi saya ingatnya itu kapasitas untuk sekitar 70 indukan sama minti, kadang ya dikit kadang banyak, itu per minggu kena sekitar 200.000 per minggu. 200.000 ya, namanya ternak kan kita nyari pakan yang irit, yang apa namanya ya, sebisa mungkin tuh yang irit, yang di apa namanya di hewannya itu nggak terlalu dilihat juga nggak kurus gitu, produk lancar itu aja. Kandangnya kalau bisa itu yang jangan lembab lah, intinya sinar matahari bisa masuk itu. Kadang nggak saya tutup atasnya, itu saya modelnya sistem buka langsung kena sinar. Kan kalau misalkan habis mandi basah dia cepet kering. Nah, soalnya kalau kandang lembab ketutup basah nggak cepet kering, nah itu di sarang penyakitnya itu di situ, di kelembabannya itu harus terang. Kalau bisa kandang juga jangan terlalu rapat. Nah, pemasaran ya kita paling kayaknya nyari yang hobi-hobi itu aja sih mas. Ini kalau orang nggak hobi jarang sih dia, misalkan saya ke pos terus dia komen, itu jarang. Karena udah tahu untuk warna sih, untuk hias gitu. Alhamdulillah nyampe keluar kota mas, Semarang ya, yang kebanyakan itu daerah Jakarta ya, Tangerang, luar pulau ke daerah Medan, Lampung. Tergantung peminatnya mas. Nah, di bawah baru netes pun kalau ada yang minat ya monggo. Biasanya kalau yang minat itu kan dia nanya bapaknya kayak motifnya kayak apa, emaknya kayak apa gitu biasanya. Biasanya sih kalau orang yang udah tahu biarpun beli minti, mungkin yang nurunin dari pajak indukannya itu 1 atau 2, nggak mungkin nurunin semua, nggak mungkin. Kecuali jenis induk jali atau apa. Kalau indukannya jali ya jali semua. Soalnya kalau jenis milenial, misalkan satu petarangan ini paling yang jadi 50%-nya lah. 50% yang motifnya bagus paling.
ya. Warnanya. Cuma sekarang yang diminati pembeli itu yang ujung paruhnya hitam sama kukunya hitam, yang lagi jadi tren, banyak minat. Omset, kalau omset bisa naik turun Mas, tapi yang sudah saya lewati sih alhamdulillah per bulan itu masuk sekitar 4.000, 4 jutaan. 4 juta itu kotor. Itu pas baru-baru melihara Mas. Baru-baru melihara, saya intinya suka warna ini beli, nggak tahunya yang saya beli itu entok udah kena apa namanya ya penyakit lah. Saya masukin ke kandang. Nah otomatis kan nular satu kandang hampir habis Mas. Sekitar 100 lebih lah, 100 ekor lebih. Terus, tapi itu waktu pas masih Rambon lokal itu belum kehias. Alhamdulillah kesini jalan 4 tahun sampai 5 tahun kesini udah alhamdulillah aman. Ya kita merintis lagi Mas, merintis lagi. Apa yang ada kita ternak lagi, lama-lama kan banyak. Kita jual lagi buat jadi yang materi baru lagi. Ya merintis dari nol lagi lah intinya begitu. Kendala ya, mungkin pas pergantian musim itu yang paling rawan sih Mas. Kita mesti benar-benar bisa jaga si apa namanya imun si entok ini. Nah, kalau kita nggak bisa jaga itu bisa berakibat apa namanya fatal. Nah, saya juga pernah ngalamin sih dulu. Ada yang sakit satu saya biarin, satu kandang kena semua. Tapi alhamdulillah yang fatal cuma sekali itu. Kalau kesini udah alhamdulillah aman. Yang sering itu yang paling bahaya itu mata biru, paling bahaya. Penyebabnya ya banyak faktor sih Mas, penyebab dari mata biru itu. Mungkin makan paku, akhirnya dia nggak mau makan, sakit, bisa jadi mata biru. Nah, terus pergantian musim begini, ya mungkin bisa mata biru. Itu paling susah ditangani Mas, kalau menurut saya. Cuman kalau kita nanganinya nggak, maksudnya ada gejala langsung kita tangani, ya insya Allah bisa aman. Ya intinya pakan alami, terus air juga air alami, jarang pakai obat. Paling kalau misalnya ada gejala, udah ketahuan kalau ada gejala baru saya tangani. Cara nanya paling saya pakai suntik. Biasanya kendalanya di pakan Mas. Kalau pakan mahal biasanya apa namanya ya? Kalau misalkan miara banyak gitu kan, kadang-kadang pusing mikirin pakannya gitu. Ya kita cari alternatifnya aja, yang cari pakan yang murah, yang bergizi, yang ada proteinnya. Gitu. Paling di penjualan Mas, penjualan kadang-kadang kan namanya untuk bias, ya mungkin ramenya pas masih jarang. Kalau sekarang udah banyak yang punya, ya mungkin harganya udah akan turun. Kadang-kadang kalau pakan naik, penjualan sepi begitu Mas. Itu kendalanya sih. Semoga aja peminat endobias semakin banyak, semakin inilah banyak penghobi endok gitu kan, jadi tambah dunia perentokan itu jadi apa namanya tambah rame, sering ada kontes gitu ya. Hanya kalau kontes kita mungkin dapat penghargaan atau apa kan otomatis jadi dapat nama lah intinya kan. Ya mudah-mudahan sih ya lancar terus, semakin tambah penghobinya, semakin banyak peminatnya gitu aja sih Mas.